Oke, selamat sore kembali masih di channel IH, di channel IH. Nah, ini namanya Hipnotis Indonesia channelnya, cuma Mas ya, yang dulu namanya ada Indonesian Hypnosis Association gitu ya, Master Erwin ya. Jadi sore ini kita masih akan bercerita tentang sesuatu peristiwa-peristiwa menarik di ruang terapinya Master Erwin. Kita akan bongkar, kita akan ceritakan kembali tentang peristiwa-peristiwa unik ya, pengalaman-pengalaman dari Master Erwin. Jadi ini ada sebuah kisah menarik teman-teman. Jadi ini saya buka dulu Master Erwin ya. Jadi kisahnya adalah, ini mungkin nanti akan dijelaskan. Jadi kisahnya adalah ada seseorang yang melakukan hipnoterapi. Setelah melakukan hipnoterapi, ini adalah anak kecil yang melakukan hipnoterapi. Begitu, kasusnya adalah kepercayaan diri. Tapi setelah di hipnoterapi berubahnya itu malah jadi songong. Nah, ini membuat saya menarik gitu loh. Dan ingin saya tanyakan kok bisa begitu. Nah, mungkin bisa diceritakan dari kronologis awal sampai bisa jadi songong itu gimana sih Mas Erwin? Nah, ini terjadi saat saya masih awal-awal praktek hipnoterapi ya. Bahkan dia itu mungkin belum ada atau termasuk 5 orang pertama yang saya hipnoterapi untuk konteks profesional. Kalau yang temen ini sih udah banyak gitu ya. Dan saya udah yakin untuk menjadikan ini sebagai salah satu profesi ya, karena keberhasilan saya membantu teman-teman, saudara gitu ya, orang terdekat yang belum secara profesional. Dia itu orang ketiga atau keempat gitu loh, pokoknya masih 5 orang pertama yang saya hipnoterapi. Berarti ini awal karir ketika menjadi seorang hipnoterapis dan sampai sekarang masih saya ingat untuk pembelajaran, bahkan seumur hidup lah nanti ketika saya menterapi seseorang, ini jadi salah satu patokan juga gitu. Jadi ada seorang anak gitu ya, SMP lah anaknya, umurnya persisnya saya lupa, tapi dia sekolahnya tuh SMP, dibawa oleh keluarganya dengan permasalahan kepercayaan diri yang kurang. Jadi dia itu nggak berani sama orang baru, dia sama orang yang lebih tua, dia itu bahkan ketika pas datang itu yang menceritakan semuanya ya tetap orang tuanya, gitu, apa yang terjadi ini dan segala macam. Saya cuma nanya, benar seperti itu gitu dia ya gitu, dan nggak berani lihat mata saya, seperti itu. Nah itu sih yang perlu saya catat. Pertama kali kan dia nggak berani melakukan eye contact, itu kan sangat tidak pede kan, seperti itu. Sangat kayak inferior banget gitu ya kayaknya ya. Maksudnya kayak merasa rendah diri banget gitu. Gak berani menatap mata orang, itu kan salah satu ciri utama dari seorang yang mengalami, ya boleh dibilang krisis kepercayaan diri lah. Terus setelah itu kira-kira sampai tidak berani menatap orang lain gitu ya. Terus bagaimana cara menterapi itu? Karena kan kalau kita komunikasi, apakah dengan hipnoterapi misalnya si anak itu cuma lihat bawah dan lain sebagainya, itu bisa nggak seperti itu? Secara fisik tetap itu juga harus diubah ya. Ada sisi fisiologis yang dimana dia harus ketika ngomong sama orang itu, kalau mau pede awal kali harus melihat mata, melihat mata mereka dan sebagainya. Dan saya bilang itu juga bentuk menghargai orang lain. Kan ketika kita terlalu merunduk kan seolah-olah kita tidak interest sama lawan bicara, kan tidak menghargai mereka gitu ya. Dan saya berikan sugesti-sugesti lain gitu ya, kaitannya dengan kepercayaan diri. Dan dia juga di keluarga itu memang sedikit tidak mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Ini penyebabnya ya. Jadi penyebab salah satu faktor itu juga gitu loh. Dia itu tidak bisa mengambil inisiatif dan sebagainya. Padahal dia cowok. Itu juga salah satu yang saya utarakan. Kamu cowok, kamu pria, kamu suatu saat akan menjadi sosok suami, sosok seorang ayah dan segala macam gitu lah, seperti itu. Jadi saya munculkan betul-betul rasa percaya diri biar benar-benar tumbuh dalam dirinya. Sehingga muncul kepercayaan dalam dirinya. Dan juga saya biasanya kan tetap yang namanya terapi itu kita harus berdua.
Iya. Jadi orang tuanya saya suruh keluar, saya coba ngobrol dan segala macam. Saya juga mendapati dia sebetulnya itu sangat tersiksa dengan kondisi itu. Karena kalau nggak yang seperti itu sulit gitu ya. Karena saya beberapa kali dapat kasus yang sama setelah anak itu ya gitu. Tapi beberapa anak itu ngerasa bahwasanya nggak ada masalah dalam diri dia. Nah kalau yang seperti itu saya biasanya mengajarkan ke orang tuanya untuk melakukan hypnosleep. Kalau untuk kasus anak ini saya bisa mengajarkan langsung karena dia udah tersiksa. Dia sudah sampai beberapa kali mendapati diri dia jadi korban bullying oleh teman-temannya, pemalu dan sebagainya. Dan itu saya tumbuhkan. Ini menarik, Master Erwin. Jadi pertanyaan saya adalah, saya ingin flashback ya, maksudnya flashback ke keluarganya mungkin. Jadi apakah kepercayaan diri itu? Tadi kan Mas Erwin bilang kalau dia tidak mendapatkan kepercayaan dari keluarganya. Nah, yang saya tanyakan itu latar belakang keluarganya itu seperti apa dan bagaimana si keluarganya ini atau orang tuanya itu memperlakukan si anak begitu. Apakah itu diceritakan juga atau tidak gitu? Iya, dia cerita gitu ya, karena saya melihat juga dari awal ketika datang dia cuman ngomong ini dan segala macam. Bahkan ketika saya nanyanya itu langsung ke anaknya loh. Orang tuanya langsung menjawab. Gitu. Kan itu sudah sangat terlihat sekali bahwasanya nih anak nggak dapat kepercayaan. Sangat didominasi anak ini ya. Jadi awal kali ketika pas orang tuanya saya suruh keluar gitu ya di terapi kan biasanya kita cuman berdua aja, terus orang tuanya nunggu di ruang tamu atau kita sih ada ruang semacam CCTV, hanya saja bisa melihat gambarnya saja. Itu sih untuk memprotek diri kita, misalnya ada yang istrinya misalnya udah hipnoterapi kan takut lah istrinya misalnya cantik dan segala macam bisa melihat di ruang CCTV bahwasanya kita tidak melakukan apapun gitu ya. Tapi CCTV itu nggak ada suaranya karena tetap privacy kan. Nah saat itu saya juga jelaskan orang tua kamu bisa ngelihat kamu tapi nggak tahu tentang apa yang kita bicarakan seperti ini. Terus saya bilang kamu nggak dapat kepercayaan penuh kan sama orang tua kamu nih kan karena kan terlihat sekali. Terus dia cerita ya emang seperti itu. Sering disalahin. Nggak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri dan segala macam. Sekolah yang dia yang dia sekolahi saat ini itu pilihan orang tua. Ini jadi kayak semacam dalam tanda kutip dijajah sama orang tuanya sendiri sih. Kayak diatur, makanya impactnya biasanya kepercayaan dirinya kurang karena dia nggak punya kesempatan untuk menunjukkan eksistensi dia. Sekaligus mungkin kita ingatkan teman-teman yang mulai punya anak dan segala macam, tolong juga diberikan kesempatan lah anak untuk diskusi ini. Jadi dalam istilah lainnya mungkin memerdekakan anak begitu Master Erwin ya. Dia les renang itu karena orang tuanya. Dia waktu itu banyak les-les yang dia lakukan itu ya karena orang tuanya. Ya tapi mungkin begini Master. Jadi karena orang tua itu kadang-kadang punya ekspektasi yang lebih terhadap anak. Jadi ada orang tua yang tipenya itu ini saya mau tanyakan adalah ini salah atau benar gitu ya menurut Master Erwin. Jadi ada orang tua yang punya ekspektasi anak. Jadi dia itu punya cita-cita, yang punya cita-cita itu orang tuanya dan itu dipaksakan ke anaknya gitu loh. Jadi apakah itu bagaimana kalau menurut pandangannya Master Erwin seperti itu? Memang orang tua biasanya punya pemikiran kita lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk anak. Kita lebih banyak makan asam garam ya, karena secara usia kan orang tua lebih matang katakanlah gitu kan dibanding si anak yang mungkin baru belasan atau berapa umurnya gitu kan, belum banyak tahu tentang kehidupan ini gitu. Tapi ya kita harus mendengarkan gimana respon si anak ini, apakah dia minat, apakah dia ini gitu. Jadi kita tetap melakukan diskusi, misalnya kayak berenang itu sama sekali dia nggak mau, nggak suka ya, nggak suka gitu loh. Sekalipun misalnya orang tuanya bilang ya itu bagus buat pertumbuhan, nanti kamu biar tumbuh tinggi, biar ini dan segala macem gitu. Padahal kan ada lah opsi lain, misalnya dia basket atau apa kan bisa juga kan yang si anak tadi suka gitu seperti ya. itu, gitu. Dikomunikasikan lah, itu penting banget. Penting banget ya. Jadi jadi karena tadi masalahnya si anak itu karena
jadi tidak percaya diri karena memang apapun keputusan dan lain sebagainya itu memang orang tuanya yang mendikte, saya begitu. Oke, lantas ketika si anak itu ya, tadi Mas Erwin, ketika si anak itu ditanyai, kemudian dia bercerita sama Mas Erwin tentang apa yang dia dirasakan di dalam keluarganya, langkah selanjutnya, kemudian apakah itu dihilangkan untuk istilahnya menganut sama, atau dalam istilah Jawa itu mengikuti orang tuanya, apakah disugesti untuk dihilangkan atau seperti apa? Nah itulah salah satu mungkin kesalahan yang saya buat ya waktu itu, karena masih awal-awal. Saya menganggap itu justru jadi momen kesempatan untuk menunjukkan ke orang tuanya bahwasanya dia bisa, dia mampu, dia punya kemampuan untuk menentukan hidup sendiri gitu. Jadi yang terjadi itu ya pasca terapi itu dia pede gitu, dia benar-benar pede, tapi yang justru dimunculkan dalam bentuk kayak semacam emosi gitu loh. Atas apa yang terjadi selama ini gitu. Jadi sama orang tua itu jadi sering ngebantah ini dan segala macam gitu. Jadi 3 hari setelah itu saya langsung ditelepon gitu kan. Oke Pak, anak saya jadi pede, tapi pede banget sampai seperti kamu bilang tadi ya, songong itu. Mungkin kayak ibaratnya dia tuh kayak kayak batu, istilahnya gunung es yang mungkin sangat beku. Ketika bercerita sama Master Erwin, kemudian Master Erwin memberikan sebuah sugesti yang bisa meyakinkan dia atau mengubah pola pikirnya, itu seperti gunung itu pecah dan itu meledak gitu. Mungkin begitu ya? Iya. Dan akhirnya malah jadi kepedean dan menjadi songong itu tadi. Terus respon orang tuanya gimana tuh? Ya makanya saya suruh untuk balik lagi, datang gitu lagi ke klinik ya. Di klinik gitu kan. Saya tetap tenang sih, enggak yang terus kemudian, padahal di dalam itu juga waduh gimana ya, seperti itu. Biasa Pak, memang itu jadi salah satu progres gitu. Untuk nanti pertemuan berikutnya akan saya tanamkan sugesti kembali yang dimana dia percaya diri tapi tetap menghormati orang tua ya. Terus kemudian enggak yang jadi semacam anak yang sombong dan sebagainya. Tetap bisa menghargai orang tua dan teman-temannya. Dia ke teman-temannya yang tadinya selama ini tuh jadi nggak mau gaul dan segala macam tuh jadi benar-benar kayak nggak dihargai gitu ya? Itu. Ketika sekolah. Luar biasa perubahannya, maksudnya sedrastis itu. Jadi dari yang sangat tadi tidak percaya diri jadi sangat lebih percaya diri. Terus setelah pertemuan kedua itu kemudian perubahannya seperti apa? Iya, akhirnya ya karena dia sudah udah deket lah, punya kedekatan kan sama saya. Saya ingat juga ya, balik lagi ke yang pertemuan pertama itu, saya ngomong ke dia itu ada kalimat kunci yang terus kemudian membuka dia sama saya gitu, awalnya tertutup gitu. Saya bilang gak enak ya jadi anak yang diatur-atur. Nah itu jadi salah satu kalimat kunci yang akhirnya ini gitu, karena saya belum ngomong banyak sama dia gitu, tapi kayak dia nih orang kayaknya tahu apa perasaan saya gitu. Tahu gue banget gitu. Nah yang kedua juga akhirnya setelah saya belajar itu kan karena dia sudah punya kedekatan ya, yang saya sugestikan ya jadi lebih mudah gitu. Dan lebih, sesuai porsi lah. Dan lebih istilahnya lebih menurut dan mau mengubah dirinya secara lebih mudah gitu. Karena orang tuanya juga sudah saya berikan pemahaman, harus komunikasikan dan segala macam, dan dia juga kalau misalnya setuju ataupun tidak, dia ngomong sama orang tuanya tapi dengan cara yang baik. Jadi gitu. Saya sampai ajarkan misalnya ada satu perintah dari orang tua kamu ini dan segala macam, ngomong aja. Misalnya kamu nggak setuju atau apa gitu, Pak, saya agak ini gimana kalau apa gitulah, pokoknya saya lebih ke diskusi. Diskusinya dan lebih akhirnya kepedean atau emosi percaya diri tadi yang lebih yang akhirnya meledak tadi menjadi lebih terkontrol begitu setelah hipnoterapi yang kedua. Itu menarik sih memang. Kasus ini menarik karena memang sekarang ini Master Erwin ini banyak sekali orang tua yang memang seperti itu keadaannya. Jadi memang jarang anak itu diberikan porsi. Jadi ini mungkin salah satu cerita yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sudah menjadi orang tua nih di sana, atau mungkin new parent ya, mungkin begitu, new parent yang mungkin sedang punya anak kecil yang umurnya sedang
7 tahun, biasanya kan mulai menanamkan untuk memberikan keleluasan itu sebaiknya tuh di umur berapa sih, Master? Ya, dari awal pun nggak masalah ya, ketika terjadi komunikasi kita coba untuk memberikan opsi lah supaya dia bisa untuk menentukan satu keputusan. Itu dari balita pun juga nggak masalah. Nggak masalah ya, jadi mungkin dari kecil sudah dididik untuk bisa mengambil keputusan sendiri atas apa yang dia inginkan, gitu. Oke, itu menarik dan semoga saja ini bisa menjadi cerita yang menginspirasi orang tua di luar sana dan khususnya bagi penonton di IH. Jadi ini adalah kisah nyata ya, Master Erwin ya. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di ruang terapi kami. Kenapa kita ceritakan begini? Karena supaya teman-teman di luar sana kalau mungkin ada yang punya masalah yang sama, itu bisa mengambil, oh begini ternyata caranya untuk mengatasinya. Dan kalau memang sudah tidak bisa atau jalan buntu tidak bisa mengondisikan apa yang terjadi, bisa datang ke tempat kita, klinik kita di IH atau di Indonesian Hypnosis Association yang tempatnya ada di Jepara, gitu. Dan juga nanti kalau memang diinginkan untuk datang ke kota-kota teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga bisa ya. Jadi di Surabaya, di Jakarta juga kadang-kadang kita juga buka praktek di sana. Oke, itu sih untuk cerita yang menarik sekali. Terima kasih Master Erwin sudah menceritakan kisah yang begitu luar biasa inspiratif untuk sore hari ini. Semoga bisa teman-teman di sana bisa mengambil hikmah atau inspirasi apapun dari cerita ini. Begitu. Ada pesan terakhir yang disampaikan? Itu sih saya rasa tadi udah cukup panjang. Dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, comment untuk video ini. Jadi mungkin ada yang teman-teman yang sudah ada masalah yang sama, silahkan komentar di video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.